Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Fiti dalam pembelajaran matematika. Nah, masih ingat video kita yang lalu kita punya masalah seperti ini. Dan untuk menentukan nilai H, kita menggunakan tangen 30 sama dengan H per 600 dan H sama dengan 600 kali tan 30. Untuk bisa menghitung berapa persisnya nilai H, 600 kita kalikan dengan tangen 30. Nah, berapa sih nilai tangen 30? Nah, pada video kali ini kita akan belajar menentukan berapa sih tangen 30? Ya, pertemuan kali ini kita akan belajar nilai perbandingan trigonometri. Jika besar sudut suatu segitiga diketahui, maka kita dapat menentukan besar nilai sin, cos, dan tan dengan menggunakan kalkulator atau dengan tabel trigonometri. Namun, penggunaan tabel jarang dilakukan. Yang praktis adalah dengan menggunakan kalkulator. Misalnya nih, ada sin 0. Berapa sih sin 0? Yuk kita buka kalkulator, tindis sin 0. Oke, sama dengan 0. Ya, sin 0 itu hasilnya 0. Atau misalnya kita mau tahu berapa sih cos 20. Kita ambil kalkulator, tindis cos 20 sama dengan ya 0,4081. Kita ambil 4 angka di belakang koma misalnya. Yaitu dengan menggunakan kalkulator. Oke, ada nih dalam trigonometri ada istilah yang disebut dengan sudut istimewa, yang artinya adalah sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara eksak tanpa memakai kalkulator atau tabel trigonometri. Sudut-sudut istimewa ini misalnya sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 dan 90 derajat itu untuk sudut di kuadran pertama. Kemudian ada sudut 120 derajat, 135, 150 dan 180 pada kuadran kedua. Sudut 210, 225, 240, 270 pada kuadran ketiga. 300, 315, 330 dan 360 pada kuadran keempat. Ini adalah sudut-sudut istimewa. Nah, bagaimana menentukan nilai perbandingan istimewa di sudut istimewa pada kuadran pertama? Misalkan di sini nilai perbandingan trigonometri pada sudut 30 dan 60. Misalkan kita punya segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu cirinya sudutnya semuanya 60 derajat, masing-masing sudutnya 60 derajat ya, dan mempunyai sisi yang sama panjang. Misalkan sisinya 2, berarti di sini 2 dan di sini 2. Seandainya kita kasih tuliskan di sini garis tingginya, maka di sini sudutnya 90 derajat atau siku-siku ya. Maka terbentuklah dia suatu segitiga siku-siku seperti ini. Nah, di sini siku-siku, di sini 60 derajat. Maka di sini menjadi 30 ya, 60 dibagi 2 menjadi 30. Di sini panjangnya 2, nah di bagian sini tinggal 1 karena 2 ini dibagi 2. Nah, berapa sih panjangnya sisi ini? Berdasarkan teorem Pitagoras, ini panjangnya akar 3. Nah, selanjutnya kalau dilihat dari sudut 60 derajat, maka sisi miringnya itu panjangnya 2, ini sisi depan dan ini sisi samping. Berarti berapa sih sin 60? Sin demi depan. Berarti sin 60 itu akar 3 per 2. Kemudian cos 60 1/2, cos sami samping per miring, dan tan 30 itu akar 3 per 3. Nah, sekarang kita punya
sin 60 itu akar 3 per 2, cos 60 itu 1/2, dan tan 60 itu akar 3. Selanjutnya, kalau dilihat dari sudut 30 derajat, maka ini adalah sisi depannya, ini sisi samping, dan ini sisi miring. Berarti sin 30 itu 1/2, ya, depan per miring. Cos 30 itu akar 3 per 2, dan tan 30 itu 1 per akar 3. Sama dengan 1/3 akar 3. Ingat pelajaran kita semester 1 ya. Merasionalkan bentuk akar. Sekarang kita punya sin 30 1/2, cos 30 1/2 akar 3, dan tangen 30 itu 1/3 akar 3. Selanjutnya untuk sudut 45 derajat. Misalnya kita diberikan persegi nih. Berarti di sini sudutnya kan 90 derajat ya. Misalkan sisinya 1. Kita tuliskan di sini, kita gambarkan garis diagonalnya di sini. Maka ini sudutnya menjadi 45 derajat. Kita tarik segitiganya seperti ini. Di sini siku ini 1 dan ini 1. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras, maka sisi miringnya itu besarnya akar 2. Sekarang kalau dilihat dari sudut 45 derajat, maka di sini sisi depan, samping, dan sisi miring. Selanjutnya berapa sih sin 45? Ya, 1 per akar 2. Atau kita rasionalkan penyebutnya menjadi 1/2 akar 2. Cos 45 1 per akar 2 sama dengan 1/2 akar 2, dan tangen 45 tanda depan per samping 1 per 1 sama dengan 1. Maka kita punya di sini sin 45, cos 45 dan 1, dan tan 45 1 seperti ini. Selanjutnya untuk sudut alfanya sama dengan 0 ya. Di sini sudutnya 45 derajat. Perhatikan bentuknya jika di sini itu 0 ya. 0, apa yang terjadi? Oke, maka sisi depan itu ya, sisi depan menjadi 0 dan sisi miring dan sisi sampingnya itu berhimpit, sama ya. Berarti sisi depannya 0, sisi sampingnya 1, misal kalau 1 berarti miringnya juga 1 ya. Berarti kita punya sin 0 sama dengan sin demi depan per miring 0 per 1 itu hasilnya 0. Dan cos 0, cos sami samping per miring itu 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian tangen 0, 0 per 1 itu 0. Ya. Sehingga kita punya di sini sin 0, cos 0, dan tan 0 seperti ini. Oke, selanjutnya perhatikan jika sudut alfanya sama dengan 90, di sini 45. Oke, perhatikan perubahannya ketika sudutnya di sini 90. Oke, maka ya sisi sampingnya menjadi 0. Sisi depannya itu sama dengan sisi miringnya ya. Misalkan sisi depannya 1, sisi sampingnya 0, dan sisi miringnya juga 1. Sehingga kita punya sin 90 1 per 1 sama dengan 1, cos 90 0 per 1 sama dengan 0, dan tangen 90 itu 1 per 0. 1 per 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Oke, kita punya nilai di sini sin 90, 1 cos 90 itu 0, dan tan 90 tak terdefinisi. Inilah dia nilai perbandingan trigonometri sin, cos, dan tan pada sudut-sudut istimewa di kuadran pertama,
yaitu sudut 0, 30, 45, 60, dan 90. Ya, mudah untuk dihafalkan ini ya. Sin 0, 0, kemudian sin 30 1/2, sin 45 1/2 akar 2, sin 60 itu 1/2 akar 3, dan sin 90 itu 1. Cos itu kebalikan dari sin ya. Kalau ini dimulai dari 0, ini nolnya di sini ya. Jadi 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, dan 1. Kemudian tangan 0 itu 0, tangan 30 itu 1/3 akar 3, tangan 45 1, tangan 60 akar 3, dan tangan 90 itu tak terdefinisi. Iya, perhatikan ini soal kita yang lalu ya. Dari soal ini kita mau menentukan panjang PR. Jadi panjang PR di sini kita simbolkan dengan X. Jadi kita menggunakan sinus sin 30 sama dengan 4/X, dan X sama dengan 4/sin 30. Nah, di sini kita mau tahu berapa sih sin 30? Ya, sin 30 itu 1/2. Sin 30 itu 1/2. Sehingga kalau sin 30 sama dengan 1/2, kita tulis di sini 4/1/2. Jadi sin 30 itu sama dengan 1/2. 4/1/2. 4/1/2 itu hasilnya 8. Jadi panjang PR itu sama dengan 8. Ya. Selanjutnya untuk masalah yang ini, di soal kita yang awal tadi, kita menggunakan tangen 30 sama dengan H/600. Jadi H sama dengan 600 kali tangen 30. Nah, di sini berapa sih tangen 30? Tangen 30 itu 1/3 akar 3. 1/3 akar 3. Sehingga H sama dengan 600 kali, jadi tangan 30 tidak tulis lagi, kita tulis 1/3 akar 3. Nah, bagaimana cara menentukan hasilnya? 600 kali 1 bagi 3 dengan 200 akar 3. Ya, jadi tinggi pohon kelapa adalah 200 akar 3 meter. Ya. Ketika kita sudah tahu nilai tangan 30, maka nilai H sudah bisa kita hitung ya. Iya, itu dia video kita kali ini. Jadi nilai-nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa ini sebaiknya kita hafal untuk memudahkan kita menjawab soal-soal. Terima kasih sudah menyimak, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.